Oke, selamat jumpa anak ibu. Shalom. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran kita. Nah, ibu berharap kalian semua sudah siap. Persiapkan Alkitabmu, bukumu, pena, supaya kamu sudah dalam kondisi siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini di pertemuan kita di bab yang kedua. Ibu berharap kalian semua sehat-sehat ya. Berharap kalian semuanya baik-baik. Nah, puji Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan masuk di dalam doa. Ya, kita nyanyi satu pujian kepada Tuhan bahwasanya waktu Tuhan adalah waktu yang sangat terbaik untuk kita semuanya. Kita berharap supaya Tuhan segera menolong kita dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Sama-sama ya anak ibu, kita nyanyikan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah ibu, tundukkan kepalamu, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih berikan waktu bagi kami untuk kembali berjumpa lewat daring ini dalam pembelajaran kami. Tuhan, terus kami bermohon supaya Engkau melindungi, memelihara kami, menolong kami, supaya kami terus dalam keadaan sehat dan baik menjalani waktu-waktu kami. Tuhan, kami akan belajar, berikan kami kemampuan untuk menangkap setiap pembelajaran disampaikan oleh guru kami. Media yang kami gunakan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus penucapan syukur kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, baik anak ibu, kita akan masuk dalam pembelajaran kita di bab yang kedua, yaitu mengenal gerejaku. Yang kamu akan bisa baca itu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai 21, bahkan di Kisah Rasul pasal 15 itu sangat kompleks diceritakan. Di 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13 dan 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27. Di situ kita
diharapkan kita bisa membaca, anak ibu diharapkan bisa membaca ini sebagai bahan literasimu untuk kamu mengerti, untuk kamu bisa tahu, mengenal gerejaku. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang kita capai melalui pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami macam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai perpecahan. 2. Menjelaskan latar belakang perpecahan gereja. 3. Menjelaskan bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan yang menginginkan para muridnya hidup damai dan saling mengasihi. Dalam hal ini artinya anak ibu, Tuhan tidak menginginkan adanya perpecahan, ya. Nah, yang keempat, menyebutkan jumlah bentuk kerjasama di antara gerejanya dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitarnya. Yang kelima, menyusun rencana kerjasama antar remaja atau pemuda dari bermacam-macam gereja di wilayahnya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita, anak ibu, yang sangat ditekankan di sini kamu bisa memahami mengapa perpecahan gereja itu terjadi, ya, menjelaskan perpecahan gereja itu tidak berkenan di hati Tuhan, ya. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi sudah kita lihat anak ibu bahwasanya dalam pertemuan kita yang pertama di dalam bab kedua ini kamu harus mengerti, mengetahui dan memahami apa sih yang melatar belakangi gereja itu sampai terpecah, ya. Jadi kamu literasi dulu, buka Alkitabmu, baca, ya, dari Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Ayat-ayat ini harus kamu baca supaya kamu paham terbelakang perpecahan itu apa, ya. Nah, anak ibu, Tuhan tidak menghendaki perpecahan gereja karena perpecahan itu akan menghambat kesaksian gereja dan akhirnya Injil tidak tersampaikan, ya. Dengar ya anak ibu, ya, Tuhan tidak menghendaki perpecahan gereja karena perpecahan itu hanya akan menghambat kesaksian gereja. Sementara tugas dan panggilan gereja adalah menjadi saksi di Yerusalem, saksi di Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, amanat agung Yesus Kristus. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, kalau gereja pecah, maka gereja tidak akan menjadi saksi. Ujung-ujungnya apa? Injil tidak akan tersampaikan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, apakah yang melatar belakangi perpecahan gereja? Kenapa sih gereja itu mesti terpecah? Apa yang melatar belakangi? Nah, anak ibu, kita masuk ke dalam Google Classroom. Ya. Yang pertanyaannya di situ tadi, apa yang melatar belakangi perpecahan gereja? Kamu akan jawab di Google Classroom. Minimal satu latar belakang dari tiap-tiap kitab di bawah ini. Contohnya dari Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Kamu harus dapatkan satu minimal latar belakang kenapa gereja itu pecah. Yang kedua dari Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 2. Kamu harus bisa melihat, mendapatkan apa yang melatar belakangi gereja itu terpecah. Lalu 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat 13. Kamu temukan di situ apa yang melatar belakangi perpecahan gereja. Kamu tulis di Google Classroom, ya. Nanti di sana nanti ibu akan lihat apa betul-betul kamu baca, apa tidak kamu perhatikan, ya. Jadi ibu harap kamu membacanya dengan teliti, perhatikan baik-baik, amati yang kamu baca supaya kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, kita ketemu di Google Classroom ya anak ibu. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita yang pertama ini. Pertemuan kita yang berikut nanti kita akan pelajari sebenarnya apa yang menyebabkan perpecahan gereja itu terjadi. Nah, anak ibu tunggu di Google Classroom jawaban-jawabanmu. Ingat, kalau kamu tidak membaca ayat-ayat ini, kamu tidak akan bisa menjawabnya.
Sebab itu baca dengan teliti, amati dengan baik, supaya kamu bisa menjawabnya. Nah, demikian pertemuan kita yang pertama ini anak ibu. Ibu berharap kalian serius ya, sungguh-sungguh ya. Karena nggak berapa lama lagi kita akan menghadapi ujian PH 1, bahkan mungkin bulan depan kita akan menghadapi mid semester. Jadi kalian harus persiapkan dirimu belajar mandiri, belajar sendiri. Biasakan belajar mandiri ya. Ibu kasih materi, kamu amati, kamu perhatikan, supaya kamu nanti bisa menghadapi ujian-ujian dengan baik. Nah, puji Tuhan, sampai di sini pertemuan kita akhiri dengan doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan, lewat apa yang sudah kami terima pada pagi hari ini, kami dapat membaca Alkitab dengan baik dan kami mengerti apa yang melatar belakangi perpecahan gereja. Tuhan, terus kami berdoa supaya Engkau tolong COVID-19 ini segera berlalu dari kami, dan berikan kami kekuatan, kesanggupan, supaya kami bisa mengatur diri kami, menguasai diri kami, supaya COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, anak ibu, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa kita di Google Classroom. Ibu tunggu jawabanmu, segera engkau jawab, supaya ibu memahami apakah kamu betul-betul paham apa yang kamu baca ya. Sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.